Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 bulan April tahun 2025 yang merupakan Oktaf Paskah. Hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari baru yang baru kami peroleh saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sebanyak istirahat malam kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan pula yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Ya Bapa, sekarang kami hendak duduk diam, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dan lakukan dalam tugas dan perusahaan kami sepanjang hari ini. Berilah iman kepercayaan kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bersabdalah Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali memberitakannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan ini kita mengetahui bahwa ini mengisahkan peristiwa setelah kebangkitan Yesus, di mana ia pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, seseorang yang pernah ia sembuhkan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena dengan penuh semangat menyampaikan kabar sukacita ini kepada para murid. Namun mereka tidak langsung percaya. Dari sini kita mengetahui bahwa perkataan "belum lihat maka belum percaya" merupakan sifat asli manusia. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya dalam yang setia dalam perjalanan, kesaksian mereka pun masih tetap tidak diterima. Ketidakpercayaan ini seringkali menunjukkan bahwa hati manusia seringkali tertutup oleh kesedihan, keraguan, ketakutan, dan bahkan ketidakpercayaan. Meskipun kabar sukacita telah disampaikan, namun Yesus tidak menyerah begitu saja. Ia langsung turun tangan dan hadir di tengah-tengah mereka, menegur ketidakpercayaan mereka, dan sekaligus memberikan sebuah mandat yang besar kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Pesan ini tidak hanya ditunjukkan kepada para murid waktu itu, tapi juga kepada kita semua yang pada hidup di masa sekarang. Sebagai pengikut Kristus di masa sekarang, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitannya, menjadi pembawa kabar sukacita dan harapan di tengah dunia yang sering diliputi oleh ketidakpastian, ketakutan, dan penderitaan. Dalam kata-kata dan tindakan, kita diajak untuk menjadi misionaris, bukan hanya dengan pergi jauh tanpa melakukan suatu hal, tetapi juga dengan kesaksian hidup kita di setiap hari ini, di tengah keluarga, komunitas, lingkungan kerja, dan lain-lain. Meskipun tantangan dan penolakan mungkin sering datang
dan terjadi seperti yang dialami para murid kala itu, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri yang menyertai dan menguatkan kita. Maka, mari kita buka hati, percayakan hidup kepadanya, dan dengan berani menjawab panggilannya untuk pergi dan mewartakan kerajaan Allah. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, gereja pada hakikatnya adalah misioner atau sebuah wadah untuk mewartakan kabar kerajaan Allah. Kita sebagai anggota gereja pada intinya adalah misionaris-misionaris yang merupakan seseorang yang mewartakan kerajaan Allah. Kita melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah dalam kata dan tindakan. Kita mengantar banyak orang kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Yang kita tahu, pada awalnya Petrus menjalani tugas panggilan tersebut. Kendati dilarang para pemimpin agama Yahudi, dia tetap berani mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Apakah kita sudah menyadari dan mewartakan kerajaan Allah kepada sesama kita? Dan apakah kita sudah konsisten dalam melakukan pewartaan tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, menjalankan tugas perutusan yang diberikannya dengan segala keberadaan kita, serta kita dapat memberikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang dan sesama kita. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, untuk menutup permohonan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obrolan cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu do re mi pada pagi hari ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam do re mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.